Saya mau tanya, apa tema kita hari ini? Duina itu bahasa Indonesia apa sih? Ada tahu nggak? Pemenang. Sekarang saya mau tanya, siapa yang sini pernah ikut lomba? Lomba apa? Coba. Apa? Lomba bendera. Oh, menjaga bendera. Lomba menjaga bendera. Terus apa? Lomba mewarnai. Apa lagi? Apa? Mewarnai. Apa? Oh, memakai buku. Lomba cerita dan khusus ya. Ya. Apa? Ya. Masukin paku ke dalam botol. Terus apa lagi? Apa? Mewarnai. Ternyata mewarnai. Ada selain mewarnai lomba apa? Terus apa? Lomba karung. Ya, semua lomba ini ya, lomba dibuat semua ya. Ya, kita semua pernah, adik-adik semua pernah ikut lomba. Nah, pernah menang nggak lomba? Juara berapa? Dua. Juara satu. Dua. Pernah ya? Juara. Apa perasaannya waktu menang? Gimana perasaannya? Senang? Sedih? Sedih kan juara dua? Apa lagi? Senang? Happy? Ada yang sedih karena cuma dapat juara dua? Kalau itu udah juara dua juga. Juara tiga? Senang? Juara tiga? Enggak? Happy-nya kalau juara satu ya? Terus apa lagi? Udah. Nah itu pasti ketika adik-adik menang waktu ikut lomba pasti rasanya happy, senang gitu. Karena apa? Kalau kita menang kita dapat hadiah, dapat reward, dapat hadiah, dan kita pasti senang. Nah sekarang kita mau sama-sama belajar, kita sama-sama lihat tentang pemenangan. Nah, kita mau bahas satu cerita. Ya. Dia udah sering dengar. Anak-anak pasti udah sering dengar tentang cerita ini. Cerita tentang Tuhan Yesus. Dia bisa tentang Tuhan Yesus. Nah, ada yang mau cerita dikit nggak bisa tentang Tuhan Yesus? Apa yang kalian tahu tentang Tuhan Yesus? Selama Tuhan Yesus hidup di dunia ini. Apa? Allah. Tuhan Yesus ngapain? Allah di hati, ya. Allah di hati. Nomor hati. Apa yang Tuhan lakukan di dunia waktu itu? Berbuat baik. Terus apa lagi? Iya, Tuhan Yesus di dalam kehidupannya Tuhan Yesus berbuat baik. Apalagi Tuhan Yesus menolong banyak orang. Menolong kita, menolong banyak orang. Terus habis itu apa? Mengajar, berkhotbah. Namun, adik-adik ketika Tuhan Yesus itu tadi dengan berbuat baik, banyak hal yang Tuhan Yesus lakukan, tapi kenyataannya banyak orang yang sebenarnya nggak suka sama Tuhan Yesus.
walaupun Tuhan Yesus berbuat baik, Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang, Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang, terus berbuat baik, berkhotbah, mengajar, apa? Ya, terus Tuhan Yesus ada juga yang suka sama Tuhan Yesus yang akhirnya boleh. Iya, begitu. Terus tangkap. Tuhan Yesus ditangkap. Sebelum disalib, Tuhan Yesus ditangkap dulu. Tuhan Yesus ditangkap, kemudian dia diadili dulu. Diadili dulu, dia dihukum. Karena itu, karena orang nggak suka. Padahal sebenarnya dia nggak melakukan kesalahan apa-apa. Tapi banyak orang yang nggak suka sama Tuhan Yesus. Banyak gitu orang-orang banyak gitu. Iya. Orang-orang nggak suka sama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus waktu itu ditangkap. Dan adik-adik tahu kan, ketika Tuhan Yesus ditangkap, setelah itu dia dihukum di kayu salib. Tuhan Yesus dihukum di kayu salib. Yesus mati di kayu salib. Iya, terus mati di salib, terus dikuburkan. Pada saat itu begitu. Nah, tapi adik-adik, di sisi lain ada, ya di sebelahnya juga orangnya betul. Tapi ada poin-poinnya coba. Kita mau tanya siapa aja yang berbuat Yesus, ada tahu nggak? Apa? Siapa aja? Ada berapa poin Yesus berbuat? Apa namanya? Sedih karena ada lagi orang yang bisa mengajar mereka, yang bisa mengajar mereka, karena mereka juga masih Tuhan Yesus. Namun, apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Apa jadinya? Apa ya? Kalau nggak berhenti sampai di Tuhan Yesus nanti, berarti apa? Ya, tapi banyak Tuhan Yesus
mati dikali 1 berarti pada hari yang ketiga. Nah, ketika Yohanes mati pada hari yang ketiga, gimana perasaan murid-murid Yohanes pada saat itu? Iya. Jadi, waktu itu kita Yohanes mati pada murid-muridnya, mereka senang. Karena kenapa? Sebelum Yohanes bangkit, ini murid-muridnya mereka pada melakukan pekerjaan mereka seperti sebelumnya. Dan tahu kok pekerjaan mereka itu apa? Jadi apa? Jadi apa? Nelayan. Jadi nelayan. Dan juga apa? Nangkap ikan. Ya, itu mereka melakukan pekerjaan mereka seperti sebelumnya. Dan ketika Tuhan Yesus menangkapkan diri murid-murid itu senang, mereka senang dengan apa yang dengan ketika mereka melihat Tuhan Yesus pada saat itu. Jadi kisah dari Tuhan Yesus ini khususnya kisah dari hari ini itu menunjukkan apa? Ada yang tahu nggak? Jika Tuhan Yesus mati di kayu salib kemudian Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus mati untuk menebus. Emang manusia kenapa sih? Emang kalian ini kenapa? Kalian manusia kan? Siapa? Siapa yang merasa nggak pernah berbuat dosa? Kamu nggak pernah buat dosa? Nggak pernah buat kesalahan? Baik-baik berarti ya? Ya. Iya, karena manusia, karena kita manusia berdosa. Kita yang seharusnya Tuhan mau agar kita diselamatkan. Kita manusia yang seharusnya kena hukuman, kita yang seharusnya dihukum, kita yang seharusnya mati di kayu salib, kita yang harus kena hukuman waktu itu, kita yang seharusnya disiksa waktu itu. Tapi Tuhan Yesus menggantikan kita. Iya. Bayangin kalau misalnya dengan Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Bayangin kalau misalnya kita jadi seperti Tuhan Yesus pada saat itu. Kalian mau nggak? Enggak kan? Tuhan Yesus mati dan menggantikan kita yang bersama. Untuk itu karena Tuhan Yesus mati di kayu salib, pada akhirnya kita dimenangkan oleh Tuhan, kita diselamatkan dari dosa kita. Iya, dari dosa kita diselamatkan. Tanpa Tuhan Yesus, tanpa Tuhan mengasihi kita, kalau Tuhan tidak mengasihi kita masih tetap jatuh di dalam, dosa. Kita tetap jatuh di dalam dosa. Tapi karena Tuhan begitu mengasihi kita, akhirnya Tuhan mengutus anaknya
Tidak memiliki makanan. Iya, itu satu apa? Pada manusia tugas kita sebagai anak-anak yang sudah dimenangkan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan yaitu kita taat. Gimana caranya kita bisa taat? Gimana caranya kita bisa dengan apa yang Tuhan perintahkan? Dengan cara tadi apa? Baca Alkitab, baca firman Tuhan. Apa? Ya. Nyanyi ya. Gereja ya, cara-cara seperti itu. Kalau nanti ada yang punya, ya kalau sudah bisa baca misalnya, kelas 2 sudah bisa baca belum? Nah, sudah bisa baca, harus rajin-rajin baca Alkitab. Harus rajin-rajin baca Alkitab yang belum bisa baca. Apa? Bisa minta tolong mama, papa, siapa aja koko untuk tolong bacain Alkitab terus kita emang kalau misalnya iya kalau misalnya kalau lagi cerita seperti sekolah minggu atau lagi cerita memang lagi sekolah kita harus ngapain? Iya mendengarkan dengan betul nggak main-main kita fokus dengan penonton supaya kita bagaimana? Iya betul. Itu dengan cara itu supaya kita bisa mengerti dan kita bisa taat. Kita melakukan apa yang buat Tuhan senang. Kita melakukan apa yang buat Tuhan senang, Tuhan happy. Dengan cara kita hidup taat mendengarkan apa yang Tuhan itu menjadi tugas kita sebagai orang-orang yang sudah dimenangkan. Jadi siapa saja yang sudah merasa dimenangkan sama Tuhan? Yang di belakang enggak? Yang di belakang sudah dimenangkan sama Tuhan belum? Nah, dan tugas kita harus taat perintah Tuhan, taat melakukan firman Tuhan, rajin baca firman Tuhan. Ya, supaya kita bisa merasakan kemenangan yang Tuhan kasih buat kita, keselamatan yang Tuhan berikan pada kita. Oke, udah next. Sekarang ya ini ada satu ayat yang bisa baca, yang belum bisa baca nanti bisa ikutin, bisa dengar, oke? Kita akan baca sama-sama ya. 1, 2, 3. 1 Korintus 15 ayat 57. Yang kelas 2 punya ada yang bisa apa enggak? Baca dulu. Bisa, tapi baca dulu. Jadi kita hafal, mesti ingat bahwa kita karena Allah telah memberikan kita kemenangan.
benar sesuai dengan apa yang Tuhan